Berbagai sensasi asam lambung. Banyak banget yang nanya aku, Bunda pernah nggak sih ngerasain ini itu? Pernah nggak sih ngalamin ini? Berapa lama Bun? Gimana cara mengatasinya? Di sini aku bakal bahas ya sensasi-sensasi asam lambung yang pernah aku alami dan berapa lama sih aku berjuang. Aku tuh berjuang 3 tahun ya. Pas endoskopi aku pemulihan 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, saat itu lagi tinggi banget ya penyakit DBD. Kemarin aku habis nengokin teman juga yang kena DBD. Harus hati-hati. Diagnosa awalnya itu dia lambung. Ternyata dia lemas terus menerus. Setelah dicek darah, trombositnya itu udah turun. Jadi kita harus hati-hati, jangan menunda-nunda waktu makan. Perbanyak konsumsi air putih dan wajib banget konsumsi madu setiap hari. Aku itu setelah sarapan harus banget minum madu, konsumsi madu. Kalau misalnya nggak mau langsung 1 sendok, bisa ambil gelas pakai air hangat ya, kemudian diaduk pakai madu 2 sendok makan. Agar kita itu selalu terlindungi dan daya tahan tubuh kita juga bisa selalu terjaga, karena saat ini tuh lagi banyak banget penyakit ya, ditambah lagi tuh nyamuk benar-benar luar biasa ya. Aku tuh setiap hari nyemprot di rumah tapi tetap aja ada nyamuk, dan aku selalu menyarankan ke teman-teman, ayo kita harus jaga kesehatan dari makanannya, menu-menunya, jangan telat makan dan jangan sampai juga masuk angin. Banyak sekali, aku pun nih beberapa hari ini merasa badan aku lagi kurang fit, lagi kurang sehat, karena memang aku tuh kecapean ya, kurang istirahat, dan setiap hari aku kehujanan. Meskipun pakai jas hujan tapi tembus ya, tembus. Jadi tuh rasanya kayak badan aku kurang enak, pegel-pegel, dan pernah beberapa waktu lalu aku tuh demam malam-malam. Aku selalu konsumsi vitamin dan juga dibantu konsumsi susu. Kalau pagi hari setelah sarapan aku selalu konsumsi susu Gamma Milk. Nah, aku konsumsi Gamma Milk ini 2 sendok makan setelah sarapan di jam 9 atau jam 10. Nah, konsumsi vitaminnya kapan? Konsumsi vitamin ini bisa di pagi juga atau bisa di malam hari. Ini adalah Pyrutivik. Ini salah satu vitamin yang aku konsumsi juga. Jadi itu bentuknya kayak vitamin C gitu loh, rasanya asam. Kalau kita yang punya riwayat asam lambung harus konsumsinya setelah makan ya. Jadi tuh bentuknya kayak gini, ini hanya tablet hisap, jadi nggak boleh ditelan langsung, hanya boleh dikunyah ataupun dihisap aja. Ini juga bagus sih, cocok sama aku, cuman karena memang aku tuh kemarin lagi over banget kerjaannya, sehingga merasa badan aku tuh lagi kurang sehat. Nah, aku tuh kalau habis sarapan wajib konsumsi ini ya. Jadi 2 ini, dan di malam hari aku tuh sebelum tidur habis makan malam konsumsinya juga madu. Jadi aku selalu sedia madu aku lagi di bawah ya. Bisa pakai madu akasia atau sur lemon ID. Nanti linknya aku cantumkan di bawah sini. Ayo jaga kesehatan, karena perjuangan asam lambung itu gampang sekali masuk angin, gampang sekali kambuh, apalagi di cuaca dingin atau di musim hujan seperti sekarang. Sekarang itu aneh-aneh loh, banyak banget penyakit yang kadang-kadang tiba-tiba demam, tiba-tiba lemas. Kita harus hati-hati, jangan diforsir, jangan kecapean juga, jangan telat makan, konsumsi air putih, jangan sampai kita dehidrasi, jangan sampai kita kekurangan cairan dan kekurangan mineral. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas berbagai sensasi asam lambung, karena banyak sekali yang nanya aku, Bunda pernah nggak sih ngalamin ini? Pernah nggak sih ngalamin itu? Bunda berapa lama sih ngalamin ini itu? Nah, jadi aku bakal bahas sensasi apa aja sih yang aku rasakan pada saat aku berjuang sampai aku benar-benar sembuh. Menurut aku itu adalah 1001 sensasi. Berbagai sensasi yang aku rasakan pada saat itu membuat aku trauma, membuat aku parno, karena aku tuh ada kecemasan, anxiety. Jadi teman-teman, hasil diagnosa ya, diagnosa aku itu adalah terjadi gastritis, ada peradangan di dinding lambung aku. Jadi banyak sekali sensasi-sensasi yang aku alami. Pertama itu adalah yang sulit banget aku lawan pada saat itu adalah perut aku tuh begah, sendawa-sendawa, dan ini sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu. Karena kalau telat makan, salah makan, makan gak dikunyah halus, makan berlebihan, cemas, kecapean, banyak pikiran, itu susah banget hilang, kambuh lagi. Jadi sensasi begah ini menurut aku adalah sensasi paling awet.
kita harus pantang makanan, atur makannya 2 jam sekali, porsi kecil, dan harus dikunyah halus. Karena kalau tidak itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus. Kemudian sensasi yang lain, aku tuh suka mual tapi nggak muntah. Kenapa? Biasanya itu anginnya banyak, gasnya banyak, asam lambung itu kayak menggendut gitu ya, menggembung-gembung. Jadi gasnya itu banyak, kadang membuat aku mual. Di ulu hati tuh kadang suka nggak enak, tapi nggak bisa keluar. Jadi tuh yang keluar tuh hanya gas, oi gitu ya. Tapi di sini tuh kayak sakit, nggak enak. Kadang rasanya asam, kadang rasanya pahit. Itu karena asam lambung kita udah naik. Itu juga pernah aku alami, karena tadi itu banyak yang ngechat, Bunda pernah nggak sih ngalamin mual? Pernah. Jadi aku tuh ngalamin berbagai sensasi. Kalian nggak sendirian ya teman-teman. Kemudian kita juga sering ngalamin nyeri dada. Itu adalah asam lambung kita udah naik ke esofagus, jadi berasa banget di dada. Kadang suka nyut-nyutan, nyeri, kadang kayak gitu ya. Itu adalah sensasi asam lambung juga yang pernah aku alami. Jadi cara mengatasinya, habis makan jangan langsung tidur. Kalau tidur bantalnya ditinggiin ya, tapi tunggu sekitar 2-3 jam. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang aman, hindari makanan pantangan. Karena banyak sekali yang susah banget menghindari pantangan ya. Dan teman-teman aku juga pernah ngalamin ini. Bunda, aku tuh nggak bisa makan tanpa sambal. Aku tuh nggak bisa makan kalau nggak minum kopi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harus dipantang ya, harus dihindari. Kemudian selain itu juga sering banget mules. Kadang ya, aku tuh setiap pagi mules, tapi BAB-nya tuh kayak sedikit. Kadang cuman air, kadang cuman seiprit aja. Itu juga pernah aku alami dulu. Jadi kalau kita udah ngalamin ini, kita harus banyak makan. Bukan banyak makan ya, makannya sering tapi kecil, dikunyah halus, agar mudah dicerna. Kenapa sih BAB kita sedikit? BAB sedikit itu menurut aku ya, itu sangat nggak enak banget. Karena bawaannya itu perutnya nggak enak. Jadi kayak gimana ya, itu sangat mengganggu aktivitas juga, sangat mengganggu kenyamanan kita. Jadi kalau aku alami hal ini, apa yang harus aku lakukan? Aku tuh konsumsi air tajin setiap pagi 3 kali sehari, sebelum sarapan dan sebelum makan siang, dan juga makan sore atau makan malam. Pakai air tajin, ambil beras 2 sendok, kemudian dimasak sampai matang ya berasnya. Kemudian jika udah matang, airnya itu dituangkan ke dalam gelas, kemudian konsumsi itu 30 menit sebelum makan. Itu enakan dan itu bisa melancarkan BAB kita. Kemudian makannya juga harus dikunyah halus ya, agar mudah dicerna, jadi bisa disaring oleh usus dan ampasnya itu bisa menjadi kotoran. Kayak gitu. Kemudian sensasi yang aku alami juga adalah sulit menelan. Pernah. Kadang ya susah banget menelan. Itu juga karena dari sensasi asam lambung. Jadi kalau susah menelan, apa yang harus kita lakukan? Duduk tenang dulu ya, duduk tenang, kemudian minum air putih. Habis itu tarik nafas, baru latihan menelan. Jadi kita nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terburu-buru, dan nggak boleh cemas. Karena sensasi asam lambung itu menurut aku menyebar ya kemana-mana. Ya namanya juga sensasi itu banyak sekali, dan itu yang buat aku trauma pada saat itu, yang buat aku parno, membuat aku cemas. Kemudian juga aku pernah ngalami batuk terus-menerus ya. Aku tuh dulu sering batuk, terutama di malam hari. Batuk aku tuh kering, kayak sakit banget di sini. Padahal aku kalau siang itu nggak ada rasa batuk, kayak mungkin batuk sekali-sekali, tapi lebih sering itu batuknya di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu kan kita udah nggak ada makanan dan minuman yang masuk, kemudian biasanya asam lambung naik, jadi langsung ke kerongkongan, membuat kerongkongan kita kayak sakit, kayak kering, dan itu biasanya gatal, sehingga kita bawaannya batuk terus. Caranya gimana mengatasinya? Selalu sedia air putih yang suam-suam kuku. Kemudian sebelum tidur, balurin seluruh badan aromaterapi atau minyak kutus-kutus. Aku selalu hirup air panas, tetesin dengan minyak kayu putih. Jadi enakan ya, enakan plong, dan tenggorokan itu jadi lega. Itu bisa mengurangi sensasi batuk yang sering kita alami, terutama di malam hari. Dan biasanya membuat suara kita tuh serak.
kadang aduh ini kenapa ya suara aku kayak mengecil serak gitu. Itu bisa dari sensasi asam lambung yang udah naik ke esofagus, membuat kita batuk dan suara kita tuh serak. Jadi perbanyak konsumsi air putih, bisa dibantu konsumsi jahe, tambahin madu atau bisa tambahin kunyit, tapi konsumsinya 1 jam setelah makan. Nah, selain itu juga aku tuh selalu ngalamin kayak bau mulut ya. Anakku aja kadang sering ngomong kayak bau gitu ya. Padahal kita itu kan sebelum tidur dan bangun tidur pun kita udah gosok gigi. Itu adalah karena sensasi-sensasi asam lambung yang udah naik ke mulut. Biasanya itu membuat gigi kita keropos, gusi kita kayak bengkak, kayak ada jendilan. Aku tuh dulu sering banget kayak ada jendilan di sini loh. Jadi aku tuh wajib banget sebelum tidur kumur-kumur air garam. Setelah kumur-kumur air garam harus gosok gigi yang bersih, kemudian pakai Listerine atau obat kumur agar kita tuh nggak bau mulutnya ya. Dan perbanyak konsumsi air putih. Dehidrasi juga bisa membuat kita bau mulut, dan biasanya pecah-pecah sama bibir kita tuh kayak kering pucat gitu. Jadi harus sering-sering agar nggak dehidrasi dan agar kita nggak bau mulut. Nah, kemudian selain sensasi tersebut sebenarnya masih banyak sekali sensasi ya. Kayak aku tuh gampang capek, ngos-ngosan, kembung perutnya. Dan yang paling sulit aku lawan itu adalah perut kembung, ngos-ngosan, sesak. Karena asam lambung kita itu udah naik ya, naik, dan udara itu terjadi penyempitan udara, makanya kita tuh kadang suka ngos-ngosan, nafas kita nggak plong, nafas pendek, susah narik nafas pendek. Cara mengatasinya gimana? Duduk ya, kemudian bisa sambil selonjoran atau senderan, atur nafas, tahan, hembuskan, agar lega dan pikirannya harus ditenangkan. Selain itu juga kita tuh gampang capek juga karena kita biasanya telat makan. Asam lambung itu berpengaruh ya, jadi kita tuh nggak boleh telat makan dan nggak boleh diforsir ya tenaganya. Harus istirahat yang cukup. Kalau udah waktunya istirahat ya istirahat, sama jangan begadang ya, karena biasanya kita tuh suka ngerasain juga capek, di ulu hati kita sakit, nyut-nyutan, kemudian di tenggorokannya perih, kadang serak, nggak enak, panas. Itu adalah sensasi GERD. Jadi itu cairan asam lambung yang kembali ke esofagus. Jadi harus hati-hati, jangan langsung baring habis makan, harus ditinggin dulu bantalnya. Kemudian selain itu juga aku tuh sering banget ngalamin perut panas. Ini juga sulit aku lawan pada saat itu karena aku tuh gastritis, jadi terjadi peradangan di dinding lambung. Biasanya aku alami itu di pagi hari ya, saat bangun tidur itu biasanya perut aku tuh kayak nyut-nyutan, panas. Dan aku tuh rutinnya konsumsi tepung Garut ataupun air tajin, itu dikonsumsi 30 menit sebelum makan, itu enakan. Dan bawaannya kita kadang kenyang terus ya, perutnya itu nggak enak, diisi salah karena sensitif, namanya kita ada radang, ada iritasi di lambung ya. Jadi kalau kita makan sesuatu pasti langsung ada sensasi, pasti langsung ada gejolak. Jadi saran aku selalu konsumsi air tajin ataupun tepung Garut sebelum makan ya, 30 menit, karena itu bagus banget ya untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi luka, radang ataupun iritasi. Jadi itu adalah sebagian besar sensasi-sensasi yang aku alami. Ditambah lagi aku kecemasan, anxiety, tiap hari itu parno, tiap hari takut ini itu, dengerin kabar apa aja takut, dan selalu berandai-andai memikirkan hal yang jauh belum tentu terjadi sama kita. Jadi aku melakukan relaksasi, olahraga, yoga, agar pikiran aku tuh selalu terfokus sama aktivitas-aktivitas yang aku alami. Aku bergabung sama komunitas-komunitas seperti olahraga, jogging, yoga, relaksasi, ataupun komunitas-komunitas pengajian ataupun kajian-kajian yang bisa ya bermanfaat untuk kita semua ya, untuk aku terutama, dan agar pikiran aku tuh selalu positive thinking. Jadi jangan menyendiri. Kayak gitu ya teman-teman, terkait sensasi-sensasi yang aku alami, karena banyak sekali. Bunda pernah gak sih ngalamin ini, pernah ngalamin itu ya, jadi aku juga pernah ngalamin tuh. Mungkin ada beberapa sensasi yang belum aku sebutin, nanti kalau ingat aku bakal bahas lagi ya. Jadi kalian pastikan nonton terus video aku, dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya
agar mengetahui video-video terbaru aku. Mohon maaf aku belum bisa live karena memang aku lagi kecapean banget. Badan aku tuh lagi kurang fit ya karena hujanan mulu setiap hari. Jadi aku tuh dijadwalin sama suamiku tidurnya habis Isya harus langsung tidur. Ya, dan jangan lupa kalian selalu konsumsi susu Etawa ya. Ini Gamamil dan saus D vitamin, boleh purific tapi ini agak asam ya. Jadi kalau mau konsumsi 1 jam setelah makan. Kalau mau yang aman, B Complex atau Neurobion Forte atau B Comsi. Itu adalah vitamin-vitamin yang aman untuk pejuang asam lambung. Jaga kesehatan, jangan kecapean, jangan begadang, hindari makanan pantangan. Selalu lakukan relaksasi, hal yang positif agar kita cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke ya, cukup sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.